Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Christy Channel. Easy and fun. Always support channel ini dengan like, subscribe, comment, and share-nya ya. Thank you. How are you today? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selalu ingat, sikap berdoa yang baik. Oke, let's pray together. Sudah siap belajarnya ya? Are you ready? Yes, we are ready. Kemarin, anak-anak sudah belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Hari ini, anak-anak akan belajar tema 5, subtema 4, dan pembelajaran yang ketiga. Setelah belajar, anak-anak diharapkan mampu menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim yang terdapat dalam teks bacaan, menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Anak-anak juga mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Anak-anak mampu mengidentifikasi teknik sambung dalam suatu karya menempel dan menjahit, serta mampu membuat karya keterampilan dengan teknik sambung, menempel, dan menjahit dengan rapi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pembelajaran 3. Cuaca cerah di pagi hari kini berubah menjadi cuaca berawan. Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi. Sore hari yang dinanti pun tiba. Lani, Siti, Dayu, Benny, dan Udin telah tiba di rumah Edo. Mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Edo sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong. Seperti ini suasana di rumah Edo. Mereka sangat bersemangat untuk membuat karya 3 dimensi. Mula-mula, Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian. Potongan kain pertama. Jadi, yang pertama adalah gambar dengan ada 6 kotak dan ke-6-6-nya itu diberi warna biru. Jadi, ada satu kain yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Artinya ada 6/6. Lalu, Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk anak-anak tersebut. Ada 6 anak ya. Jadi, masing-masing mendapatkan berapa bagian? Nah, anak-anak bisa lihat pada kotak yang kedua. Ada 6 potongan dengan 1 yang berwarna biru. Artinya 1 dari 6. Bisa kita tulis 1/6. Jadi masing-masing anak mendapatkan 1/6 bagian kain berbentuk persegi panjang. Nah, jika ada 6/6 dikurangi 1/6, masih berapa sisanya ya? Kita bisa lihat di gambar. Dari 6 dikurangi 1, itu masih berapa? Tepat, masih 5. Dan kotak persegi panjangnya itu masih tetap ada 6 ya, tidak berkurang ataupun bertambah. Jadi masih tersisa 5/6. Kita tinggal mengurangi saja pembilangnya dan penyebutnya tetap. Sekarang, Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian berbentuk segitiga.
Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin. Masing-masing akan mendapatkan 3/8 bagian kain. Potongan kain pertama. Jadi, ada kain berbentuk persegi ya, lalu dipotong menjadi 8 bagian berbentuk segitiga yang sama. Nah, anak-anak bisa lihat nih pada gambar yang pertama, itu semua bagiannya berwarna hijau. Ada 8 ya, 8 dari 8. Jadi kita bisa tuliskan 8/8. Lalu 3 bagiannya diberikan kepada Beni. Diberikan kan berarti berkurang ya. Tandanya apa? Tandanya kurang. Ada 3 dari 8. Bisa kita tuliskan 3/8. Seperti itu ya. Jadi anak-anak sudah bisa menuliskan dari gambar diubah menjadi lambang bilangannya dalam pecahan. Oke. Lalu berapa sisa potongan kainnya? Bagaimana? Masih ingat kan? Kita tinggal mengurangi pembilangnya saja. Kita bisa lihat gambarnya dulu nih. Ada 8, lalu berkurang 3. Masih berapa ya? Betul sekali, masih 5. Lalu semuanya ada berapa bagian? Ada 8. Bisa kita tulis 5/8. Hebat semuanya. Nah, sisa 5/8 bagian ya, itu nanti masuk ke potongan kain yang kedua. Potongan kain yang kedua ini lalu akan diberikan kepada Udin. Udin juga mendapatkan 3/8. Anak-anak sudah hebat ya. Sekarang Bu Kristi mau tanya, 5/8 dikurangi 3/8, berapa ya hasilnya? Hebat sekali, excellent. Hasilnya 2/8. 5 kurangi 3 itu 2, sementara penyebutnya tetap 8. Yeay, good job. Nah, sekarang anak-anak, apakah masih ingat cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama? Perhatikan kembali ya cara Edo memotong kain dan membaginya kepada teman-temannya. Lakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama untuk soal-soal berikut. Isilah jawaban pada tempat yang tersedia. Beri warna pada gambar sesuai dengan jawabanmu. Jadi, misalkan nomor 1 ya, itu ada 3 yang diberi warna dari 3 bagian. Jadi, bisa kita tulis 3/3. Lalu dikurangi 1 ya yang diberi warna dari 3 bagian juga. Bisa kita tulis 1/3. Lalu jika ada 3 bagian dikurangi 1 bagian, masih berapa ya anak-anak? Masih 2. 2 dari berapa? Tepat sekali, dari 3. Jadi jawabannya 2/3. Lalu berapa bagian yang diwarnai untuk nomor 1? Iya, ada 2, kan tadi 2/3, jadi 2 bagian diwarnai dari 3 bagian. Very good. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 di buku tugasnya. Lakukan dengan mandiri dan rapi. Ayo berdiskusi. Edo dan teman-teman telah selesai menyiapkan kain. Sambil beristirahat sejenak, mereka berbincang tentang kedatangan Pak Tono. Mereka mengingat kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim yang telah mereka dapatkan. Informasi ini akan mereka sampaikan esok saat berjumpa dengan Pak Tono. Berikut percakapan mereka. Saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim. Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan. Apa isi informasi itu? Isinya tentang letak Indonesia di garis khatulistiwa, juga tentang pengaruh iklim di Indonesia.
Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan. Iya betul, informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Betul Siti, informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono. Edo, apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Tentu saja, nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Informasi apa yang kamu peroleh tentang cuaca, musim, dan iklim? Ceritakanlah di hadapan teman-temanmu. Lakukan secara bergiliran. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengingatkan kembali cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Anak-anak, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, cara menusukkan jarum pada kain. Diperhatikan ya. Selanjutnya, langkah yang kedua, mulai menjahit dengan teknik veston seperti yang kemarin sudah dicoba ya. Langkah ketiga, jahit pada seluruh pinggiran kain. Nah, sekarang semua potongan bagian kain siap ditempel di kain utama. Edo dan teman-teman telah selesai menempel semua potongan bagian kain. Yuk kita lihat karya mereka. Nah, inilah hasil karya Udin dan teman-teman. Sekarang anak-anak cobalah untuk membuat sebuah karya bersama teman-teman kalian. Minta bantuan orang dewasa atau orang tua jika kalian membutuhkan bantuan. Jangan lupa untuk mengucapkan tolong jika ingin meminta bantuan, lalu meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan mengucapkan terima kasih setelah diberi bantuan oleh orang lain. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Apa saja yang anak-anak pelajari hari ini? Ya, anak-anak sudah bisa menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim. Anak-anak juga sudah bisa ya menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan juga iklim. Anak-anak sekarang sudah mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Anak-anak juga semakin mahir untuk mengidentifikasi serta membuat karya keterampilan dengan teknik sambung, menempel, dan juga menjahit. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Besok kita akan belajar masih tema 5, cuaca, subtema 4, dan pembelajaran yang keempat. Seperti biasa, dibaca dan dipelajari dulu ya. Okay, student, thank you for your attention. Terima kasih ya perhatiannya. I'm sorry, Bu Kristi minta maaf kalau ada salah-salah kata. See you on my next video. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.